Sama seperti pembahasan beberapa minggu yang lalu, di mana ada beberapa tokusatsu yang memiliki unsur religius dalam ide besarnya. Dan di luar list yang telah kita buat, ternyata masih banyak lagi tokusatsu dengan konsep semacam itu. Tentu saja terima kasih atas bantuan teman-teman semua yang telah meninggalkan komentar untuk melengkapi list part 2 kali ini. Dan buat kamu yang belum nonton bagian pertamanya, intinya tokusatsu yang akan kita bahas di sini adalah serial atau movie yang memiliki konsep yang diambil dari kepercayaan-kepercayaan tertentu, walaupun tidak selalu terang-terangan, karena bisa saja disajikan secara metafora. Sebab bagaimanapun, agama tetap bisa dijadikan sumber inspirasi untuk sebuah karya seni, dan salah satunya lewat tokusatsu berikut ini. Jadi ulasan ini sama sekali tidak punya tendensi untuk merendahkan suatu agama apapun. Dan karena akan ada detail poin dalam segmen-segmen yang akan kita ulas, maka diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Kalau begitu langsung saja kita simak 7 tokusatsu dengan unsur religius bagian kedua versi Tokuvex Indonesia. Kamen Rider Black dan juga Black RX. Ini merupakan Kamen Rider paling ikonik buat anak 90-an, terutama di Indonesia. Karena Kamen Rider Black atau Kesatria Baja Hitam merupakan Kamen Rider paling menginspirasi dan berhasil mengisi imajinasi anak-anak 90-an. Ditambah dengan Kotaro Minami yang karismatik, serta kombinasi antara cerita dan action yang sangat elegan. Namun tahukah kamu, ternyata ini mengandung pesan-pesan religius bagi pemirsanya, walaupun kurang disadari oleh penonton di luar Jepang. Karena slogan yang terkenal untuk dua series ini adalah lahirnya anak matahari, di mana Kotaro Minami dan juga saudara tirinya yang bernama Nobuhiko Akizuki merupakan dua anak yang menjadi korban eksperimen ilegal oleh pihak yang bernama Gorgom untuk dijadikan sebagai New Creation King atau kemudian disebut sebagai Century King. Dan alasan mengapa Kotaro dan Nobuhiko terpilih lantaran keduanya lahir pada saat gerhana matahari, sehingga mereka seolah diramalkan untuk menjadi raja bagi kaum Gorgom tersebut. Sampai di sini, apakah kamu paham di mana letak unsur religiusnya? Di mana serial ini berkaitan selalu dengan matahari yang juga dekat dengan ide teologis bagi agama Shinto atau kebudayaan Jepang secara keseluruhan. Di mana dalam keyakinan masyarakat Jepang, mereka memuja Dewi Matahari yang disebut sebagai Amaterasu no Mikami. Dan perwujudan Kamen Rider Black di sini adalah alegori dari hal tersebut. Bahkan Kamen Rider Black di sini disebut sebagai Century King Black Sun, sementara Nobuhiko menjadi sosok yang disebut sebagai Shadow Moon, di mana selain berkaitan dengan gerhana matahari yang tadi kita sebut, ini juga merupakan perlambangan antara siang dan juga malam, yang dapat diartikan sebagai pertarungan antara kebaikan dan juga kejahatan yang terkait dengan berbagai unsur teologis dari berbagai agama lainnya. Hikari Sentai Masmen ini juga pernah tayang di Indonesia pada era 90-an dulu, di mana Masmen merupakan Sentai dengan tema bela diri pertama sebelum Gosei Sentai Dai Ranger dan juga Juken Sentai Geki Ranger. Dan oleh karena itulah, Masmen terkesan tidak terlalu ke barat-baratan seperti halnya Sentai pada era Showa lainnya, karena banyak sekali unsur Asia yang disajikan lewat bela diri, misalnya seperti karate, ninjutsu, kungfu, tai chi, dan juga lain-lain sebagainya. Dan pastinya ada unsur agama Buddha dalam serial ini, di mana kamu bisa melihat pada gambar ini yang merupakan sebuah lukisan Buddha dengan setengah bagian tubuhnya yang adalah mekanik atau robotik. Ini tidak hanya sebagai lambang bagi aura power yang merupakan sumber kekuatan bagi Masmen dalam ceritanya, melainkan simbol tentang kekuatan fisik dan juga teknologi yang sejajar. Hal itu terlihat jelas pada serial Masmen yang meskipun menggunakan kekuatan mystical aura power, namun seluruh mecha dan persenjataannya merupakan teknologi modern. Bahkan untuk mencapai kekuatan tersebut, mereka harus melakukan meditasi agar dapat membangkitkan kekuatan aura. Dan unsur meditasi di sini tentu saja lekat sekali dengan ritual-ritual Buddhism atau Buddha Zen yang ada di Jepang. Kemudian Takeru atau Red Mask bahkan punya jurus tinjuan maut yang disebut sebagai God Hand atau dapat ditranslasikan sebagai tangan dewa, di mana sekali lagi hal semacam itu tetap dekat dengan unsur religius atau setidaknya sesuatu yang sangat transendental.
Jinzo Ningen Hakaider berbeda dengan yang sebelumnya karena ini merupakan movie spin-off yang mengangkat antagonis fenomenal di tokusatsu, yakni Hakaider yang merupakan musuh bebuyutan bagi Kikaider. Namun film ini hanya akan memfokuskan pada tokoh Hakaider saja yang perwujudan kostumnya dibuat menjadi lebih modern, lengkap dengan plot yang lebih serius dan juga dark. Jadi mirip-mirip seperti Kamen Rider zaman sekarang yang suka bikin spin-off dengan tokoh antagonis sebagai peran sentral dalam ceritanya. Namun, kita juga bisa menyebut ini sebagai reimagination lantaran banyak sekali unsur yang tidak bisa kamu temukan pada serial Kikaider aslinya. Karena kisah Hakaider di sini adalah perjuangannya untuk melawan tirani kekuasaan di sebuah kota modern bernama Jesus Town, sebuah kota pseudo utopia yang dibangun di lokasi bekas kota Yerusalem. Walaupun lokasi syutingnya tetap dilakukan di Jepang. Dan sampai di sini sudah tahu kan di mana unsur religiusnya? Ya, mulai dari Jesus Town yang dibangun di atas tanah Yerusalem, di mana merupakan hal-hal yang diambil dari kitab Injil atau Perjanjian Baru. Bahkan Jesus Town sendiri bukanlah istilah hasil dubbing atau translate ke bahasa Inggris, melainkan memang namanya disebutkan seperti itu dalam film tersebut. Dan salah satu musuh Hakaider di sini adalah android putih bernama Michael, yang di sini disebut sebagai Angelic Android, karena memang inspirasi penamaan tersebut diambil dari nama malaikat Mikael dalam kitab-kitab agama Samawi. Jadi seolah sebuah alegori bahwa tanah Yerusalem harus dibebaskan oleh seorang penyelamat. Walaupun di sini penyelamat tersebut adalah seorang anti-hero. Kamen Rider Kiva ini merupakan Kamen Rider paling underrated pada era Heisei, bukan hanya karena kurang terkenal dan juga kurang memuaskan secara rating, namun juga karena Kiva berada pada era yang mungkin kurang tepat. Sebab jika ini dibuat pada zaman sekarang, bisa saja rider bertema vampire ini akan memiliki penonton yang membeludak, apalagi karena ceritanya juga sangat unik, karena terbagi atas dua timeline berbeda dalam porsi yang sama pada setiap episodenya, yakni latar tahun 2008 dan juga 1986 yang berkesinambungan satu sama lain. Namun lepas daripada itu semua, kamu harus tahu bahwa banyak sekali unsur religius yang ditampilkan dalam serial ini, walaupun tidak selalu terang-terangan dan kadang dialegorikan dalam berbagai hal. Misalnya Kamen Rider Iksa yang merupakan secondary rider di sini, di mana ini terinspirasi dari tentara perang salib dengan berbagai ornamen salib pada bagian tubuhnya. Bahkan Iksa di sini dimaksudkan sebagai pemburu vampire yang dalam folklore dan juga novel dikatakan bahwa salib merupakan simbol yang ditakuti oleh makhluk penghisap darah tersebut. Bahkan para Fangayer di sini memiliki ornamen kaca gereja, sayap malaikat, dan juga bel gereja. Dan Fangayer juga kadang punya bentuk raksasa yang dibangkitkan dengan cara tertentu yang disebut sebagai Rokucho no Sabato atau 6 pilar Sabat, di mana Sabat sendiri adalah hari suci dalam tradisi Yudaisme yang juga merupakan hari di mana Yesus Kristus diyakini telah bangkit dari kematiannya setelah disalibkan. Jadi Sabat dalam konteks di Kamen Rider ini merujuk pada istilah kebangkitan. Hal yang sama juga dilakukan pada serial Kamen Rider Wizard, di mana ada ritual Sabat untuk membangkitkan para monster Phantom. Mega Monster Battle Ultra Galaxy The Movie, dan ini merupakan movie terpenting pada franchise Ultra Series, di mana ini menjadi titik balik antara Heisei Ultraman yang kemudian menjadi generasi baru dengan ditandai oleh kemunculan Ultraman Zero yang ikonik tersebut, di mana dalam movie yang sama tentu saja ada antagonis yang tidak kalah ikoniknya. Siapa lagi kalau bukan Ultraman Belial, di mana seperti yang kamu tahu, Belial merupakan ultra dari tanah cahaya yang karena keserakahannya pada kekuatan Plasma Spark membuatnya dibuang dari planet para Ultraman tersebut. Dan disitulah titik balik di mana Belial kemudian bertemu dengan Alien Rayblood yang memberikan kekuatan rayonik dan mengubahnya menjadi seperti sekarang. Sampai di sini kamu tahu di mana unsur religiusnya, di mana nama Belial diambil dari nama atau personifikasi dari iblis dalam Alkitab Ibrani. Oleh karena itulah Belial dalam universe Ultraman digambarkan sebagai iblis yang serakah dan menuntut balas dendam atas pembuangan dirinya. Walaupun tidak selalu akurat dengan kisah-kisah yang tertulis dalam naskah kuno, namun Ultraman ini merupakan personifikasi dari kejahatan mutlak yang kemudian harus diselesaikan oleh Ultraman Zero. Oleh karena itu, penamaan Ultraman Zero di sini juga berarti kembali dari nol, yang bukan hanya sebagai titik balik generasi atau era baru Ultra Series, melainkan juga bahwa ia adalah metafora dari Mesias yang akan menghalau kehancuran atau kiamat bagi planetnya sendiri oleh Belial.
Kamen Rider Ghost. Seperti yang kamu tahu, Kamen Rider bermotif hantu dan juga tokoh sejarah ini memang berlatar cerita di sebuah tempel atau kuil Buddhism yang disebut sebagai Daitenkuji, di mana ini jelas sekali merupakan inspirasi atau perwakilan dari keyakinan agama Buddha Zen di Jepang. Bahkan setting kuil Daitenkuji adalah sebuah kuil nyata yang bernama Kogonji yang ada di wilayah prefektur Gunma. Tapi apakah hanya itu saja unsur religius dalam serial Kamen Rider Ghost ini? Nyatanya tidak cukup sampai di situ saja, boy. Sebab seperti yang kamu tahu, bahwa Takeru Tenkuji adalah seorang anak pemburu hantu atau disebut sebagai Ghost Hunter yang terbunuh pada usia ke-18 oleh makhluk astral bernama Gamma. Dan setelah itu, ia diberi misi oleh Idit untuk berubah menjadi Kamen Rider Ghost, serta mencari 15 Ghost Icon dalam kurun waktu 99 hari, di mana jika ia berhasil, maka Takeru akan hidup kembali seperti sedia kala. Namun jika ia gagal, maka Takeru akan permanen dalam wujud hantunya tersebut. Paham di mana esensi religiusnya? Jadi ini semacam samsara dalam konsep agama Hindu dan juga Buddha, di mana itu merupakan istilah yang merujuk pada siklus kehidupan, kematian, dan juga kelahiran kembali atau reinkarnasi. Dan di sini menampilkan tokoh sejarah nyata seperti Musashi, Edison, Newton, dan juga masih banyak lagi, di mana merupakan simbol dari ilmu pengetahuan yang merupakan perwakilan dari sebuah pandangan bahwa spiritualisme dan juga sains tidak selalu bertolak belakang. Mungkin itulah pesan-pesan yang ingin Toei sampaikan lewat Kamen Rider Ghost, walaupun tidak selalu bisa disadari oleh penonton secara luas. Kamen Rider Faiz The Movie. Dan yang terakhir sejauh ini adalah 2 movie bagi Kamen Rider di tahun 2003, dimana seperti yang kamu tahu bahwa Kamen Rider Faiz memiliki movie musim panas yang berjudul Paradise Lost, dimana menceritakan alternatif story seandainya kaum monster Orphanok telah mendominasi planet bumi dan menyingkirkan manusia hidup terasing dalam jumlah yang sangat sedikit. Dan karena konsepnya adalah alternatif story, maka ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan serial televisi Faiz. Dan perlu kamu ketahui bahwa pemilihan judul Paradise Lost di sini mengandung unsur religius tertentu, yakni berkaitan dengan agama Nasrani atau kekristenan. Yakni Paradise Lost merupakan judul puisi epik karya seorang penulis legendaris abad ke-16 yang bernama John Milton, yakni kisah naratif tentang kejatuhan umat manusia dalam dosa yang kemudian diusir dari Taman Eden atau surga, yang kemudian diakhiri dengan kembalinya Mesias untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan semuanya itu terinspirasi dari kisah-kisah dalam Alkitab, dan kisah itu disimulasikan secara implisit oleh Toshiki Inoue, sang penulis utama di movie Paradise Lost ini, di mana Takumi Inui, sang Kamen Rider Faiz, akan kembali dan menjadi semacam juru selamat atau Mesias demi membebaskan umat manusia dan mengembalikan dunia yang telah diambil alih oleh Orphanok. Kemudian pada movie 20 tahunan yang berjudul Kamen Rider Faiz 20th Paradise Regain juga mengambil judul dari puisi karya John Milton yang berkisah tentang Yesus Kristus yang menolak tawaran atau godaan dari iblis setelah berpuasa di padang gurun. Bedanya pada movie ini menceritakan bahwa justru Takumi Inui yang kemudian berpihak dan menjadi pengikut Smart Brain, serta mengkhianati cita-citanya untuk melindungi impian orang lain hanya karena ia takut mati, sebagai sebuah alegori bahwa Takumi sang penyelamat justru tergoda oleh dosa yang ditawarkan oleh iblis. Sampai di sini kamu bisa belajar bahwa Toei Company diisi oleh orang-orang yang berpengetahuan luas, sehingga referensi ceritanya merupakan sesuatu yang tidak akan terpikirkan oleh penonton. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.